Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Agatha Wagyu, NIM 1902-1106-009. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang metode selisih maju dan selisih mundur. Persoalan turunan numerik ialah menentukan hampiran nilai turunan fungsi f yang diberikan dalam bentuk tabel. 3 pendekatan dalam menghitung turunan numerik, yaitu yang pertama hampiran selisih maju, yang kedua hampiran selisih mundur, yang ketiga hampiran selisih pusat. Kemudian yang pertama hampiran selisih maju atau forward difference approximation, di mana f aksen x sama dengan f dalam kurung x tambah h dikurang fx dibagi dengan h. Di sini ada grafik dari hampiran selisih maju. Bisa dilihat. Kemudian yang kedua di sini adalah hampiran selisih mundur atau backward difference approximation, di mana f aksen x sama dengan fx dikurang f dalam kurung x kurang h dibagi dengan h. Di sini juga terdapat grafik dari hampiran selisih mundur. Kemudian yang terakhir adalah hampiran selisih pusat atau central difference approximation, di mana f aksen x sama dengan f dalam kurung x tambah h dikurang f dalam kurung x kurang h dibagi dengan 2h. Bisa dilihat juga di sini ada grafik dari hampiran selisih pusat. Kemudian saya akan mengerjakan soal yang ada di layar. Langsung saja. Bisa lihat di sini x sama dengan 1,3, 1,5, 1,7, dan seterusnya. Sedangkan fx sama dengan 9,540,171 dan seterusnya. Di sini h sama dengan x dalam kurung i tambah 1 dikurang x dalam kurung i. Di sini kita akan mencari nilai dari h. Kita akan mencari dengan cara mengurangkan nilai dari x 1,5 dikurang dengan x 1,3. Lalu kita enter dan hasilnya adalah 0,2. Setelah hasil dari H sudah kita dapat, sini kita akan mulai mengerjakan selisih maju terlebih dahulu. Di sini karena nilai X dan Fx sudah diketahui, jadi kita akan membuat atau mencari nilai dari F aksen X dan F double aksen X. Di sini untuk mencari nilai f aksen x dari x 1,3, kita dapat mengurangkan fx 1,5 dikurang dengan fx dari 1,3. Setelah itu kita bahagi dengan 2, lalu kita kunci. Lalu kita enter. Dan hasilnya bisa dilihat di layar. Kemudian kalau kita ingin mencari atau mengetahui nilai dari f aksen x dari x 1,5, kita dapat mengurangkan juga nilai dari fx 1,7 dikurang dengan fx 1,5. Lalu kita bisa bahagi dengan 0,2, lalu kita kunci dan kita enter. Di sini bisa dilihat hasil dari x 1,5 dan 1,3. Setelah itu, kita dapat menerak ini agar dapat memudahkan kita. Kita tarik ke bawah agar kita mendapatkan hasil yang sama dengan rumus yang kita pergunakan. Kemudian, kenapa di sini tidak diisi kolomnya? Karena dalam turunan pertama, dalam selisih maju, kita membutuhkan satu data setelah 2,5. Sedangkan di sini tidak diketahui data setelah 2,5. Jadi kita hanya bisa berhenti di x 2,3. Lalu kemudian kita akan membuat f double aksen x. Di sini kita akan mencari f double aksen x dari x 1,3. Dengan cara kita mengurangkan fx 1,7 dikurang dengan 2, lalu dikalikan dengan fx dari 1,5, lalu ditambahkan dengan fx dari 1,3. Setelah itu kita bisa bahagi dengan 0,2,
lalu kita pangkatkan 2. Lalu kita kunci dan setelah itu kita enter. Bisa dilihat ini hasil dari rumus yang kita pakai tadi. Kemudian, kalau kita masih ingin mencari nilai dari f double aksen x dari 1,5, kita bisa menggunakan rumus yang sama juga dengan mengurangkan fx dari 1,9 dikurang 2, lalu dikalikan dengan fx dari 1,7, lalu ditambahkan dengan fx dari 1,5. Setelah itu kita bahagi dengan 0,2 dan kita pangkatkan 2 dan kita kunci, lalu kita enter. Bisa dilihat hasil yang kita dapat dari rumus yang kita gunakan tadi. Kemudian kita bisa mendrag ini dan kita tarik ke bawah. Kenapa hanya sampai di sini? Karena dalam turunan kedua harus dua data sebelum atau dua data sesudah data yang ada. Jadi di sini karena tidak ada dua data sesudah, jadi kita hanya bisa berhenti sampai di sini. Setelah itu kita akan membuat selisih mundur. Di selisih mundur ini data X dan Fx juga sudah diketahui. Dan di sini kita akan mencari f aksen X dari X 1,3 dan seterusnya. Di sini kenapa kolom yang di bagian f aksen X dari 1,3 kosong? Karena dalam selisih mundur di sini harus ada satu data sebelum X dari 1,3. Jadi data sebelum 1,3 harus ada agar bisa diisi di kolom ini. Karena tidak ada, jadi kita mulai dari kolom f aksen X dari 1,5. Di sini cara mendapatkan hasilnya dengan cara kita mengurangkan fx dari 1,5 dikurang dengan fx dari 1,3. Lalu kita bahagi dengan 0,2. Lalu kita kunci agar data tidak berubah. Setelah itu kita enter. Kemudian setelah kita dapatkan hasil dari fx 1,5, kita akan mencari juga fx dari 1,7 dengan cara kita mengurangkan fx 1,7 dikurang dengan fx dari 1,5. Lalu kita bahagi dengan 0,2 dan kita kunci, lalu kita enter. Setelah itu kita bisa mendrag ini dan kita tarik ke bawah agar seperti tadi kita mendapatkan data dengan rumus yang sama. Kemudian kita masuk pada f double aksen X. Di sini juga kita tidak mengisi dua kolom karena tidak terdapat dua data sebelum 1,3. Jadi kita mulai di X 1,7. Di sini mencarinya dengan cara kita mengurangkan fx dari 1,7 dikurang dengan 2, lalu dikali dengan fx dari 1,5, lalu ditambahkan dengan fx dari 1,3. Setelah itu kita bahagi dengan 0,2 dan kita pangkatkan 2 dan kita kunci. Setelah itu kita enter. Kita mendapatkan hasil dari rumus yang kita gunakan tadi. Di sini, kemudian di sini juga sama seperti yang tadi, kita dapat mencari dengan cara mengurangkan fx dari 1,9 dikurang 2, lalu dikalikan dengan fx dari 1,7, lalu ditambahkan dengan fx 1,5. Setelah itu kita bahagi dengan 0,2, lalu kita pangkatkan 2 dan kita enter.
Di sini kita mendapatkan nilai min dari ini. Sebentar. Di sini kita mendapatkan nilai tengah dari ini. Setelah itu, kita sudah selesai mengerjakan soal yang tadi. Sekian presentasi singkat dari saya. Terima kasih.